Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita takwa kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini adalah bulan Mulud atau orang Islam menyebut bulan Rabiul Awal, yaitu bulan atau hari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang persisnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada 4 kejadian selama kehidupan Rasul itu yang berkaitan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama, beliau lahir 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau meninggal juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini yang satu adalah pada saat beliau menikah. Ada 2 versi. Ada yang menikah ke Siti Khadijah, ada yang menikah ke Siti Aisyah pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Aki dua-duanya percaya, tapi aliran Aki adalah yang menikah ke Siti Aisyah. Nah, bulan ini di tiap RW, di tiap RT, di tiap masjid, bahkan di tiap-tiap keluarga suka memperingati hari lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Ada juga orang yang tidak setuju. Itu tidak ada dari sananya. Gak apa-apa. Yang tidak ada dari sananya karena dia belum ke sana. Gitu aja ya. Tidak ada salahnya kita memperingati pada junjunan Kangjeng Nabi Muhammad dengan bentuk yang berbeda. Nah, Aki ini akan menguraikan tentang bagaimana bentuk orang Sunda dalam memperingati hari lahir Kangjeng Nabi Muhammad atau perilaku selama bulan Maulud. Ini terjemahan ya. Terjemahan yang bisa berbeda, mudah-mudahan ini tidak menyesatkan. Toh tujuannya, akidahnya, hatinya, cengengna otakna kalau semua. Mudah-mudahan tidak menyesatkan. Yang pertama, pada bulan Mulud itu orang Sunda suka memperingati hari lahir Kangjeng Nabi Muhammad itu. Ada yang di rumah biasanya keluarga, ada yang di masjid, dan ada juga yang di perkumpulan-perkumpulan. Apa yang dibuat? Yang pertama itu adalah membuat tumpeng. Membuat apa? Membuat tumpeng. Tumpeng itu apa artinya? Tumpeng itu adalah nasi kuning yang dibuat sedemikian rupa berupa piramid yang ke atasnya kecil, di bawahnya banyak. Makna yang pertama dari tumpeng itu adalah orang itu semakin tinggi harus merasa semakin kecil. Begitu ya, semakin tinggi. Itu Maslow bercerita bahwa aktualisasi diri itu tidak terlalu butuh lagi dengan sandang pangan, penghargaan, security, tapi bagaimana dia menghadap kepada Sang Holy. Itu ya. Kedua, kenapa harus kuning? Kuning itu orang Sunda bilang bahwa itu adalah lambang kemuliaan. Makanya pada saat dia itu pada saat dia itu saweran itu adalah suka memakai kuning, ya, kuning. Nah, itu mahabbah. Jadi ada 3 di dalam Maulid Nabi menurut kawan-kawan atau sepuh-sepuh kita itu. Yang pertama mahabbah atau cinta kepada Rasul.
Yang kedua memahami ajarannya. Dan yang ketiga adalah mencontoh perilakunya. Itu ya. Kembali ke tumpeng itu disebut kemuliaan. Makanya orang Sunda itu di mana-mana kata-katanya itu satu kalimat saja. Nyerenkeun panganten, menyerahkan pengantin, ilang along marga hina. Ilang itu hilang. Along itu kemuliaan. Marga itu jalan dan hina itu jurang kehinaan. Itu aja supaya tidak terjerumus kepada jurang kehinaan. Nah di tumpeng itu selain daripada nasi kuning juga ada bubur putih, bubur merah. Ini bubur bisa berlaku dalam budaya Sunda kepada yang lain. Di dalam Wuludan bermakna bubur putih itu adalah perilaku atau orang yang seperti Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad itu orang suci, orang putih, ya. Jadi selalu harus kita contoh kesuciannya. Tapi dia juga berani dilambangkan dengan bubur merah, berani berperang, berani berkorban, berani tidak melawan kepada siapapun, tapi mencari jalan untuk keberhasilan yang luar biasa. Kebenaran ini. Keberanian menahan nafsu, keberanian berperang, bila perlu korban jiwa dan lain sebagainya, berani memberikan rezeki-rezeki yang begitu banyak dan seterusnya. Itu lambang daripada bubur putih dan bubur merah. Satu lagi, ada yang disebut dengan tang-tang angin. Itu si nasi atau bubur itu atau nasi lembut itu dibungkus dengan daun bambu ya, daun bambu. Tantang, menantang, bukan menantang, tapi itu melawan. Melawan dalam arti kita harus siap untuk diuji, baik dalam kerepotan. Kan kalau tantang angin itu petir, badai, itu kita harus tetap berjalan di jalan Allah. Itu makna yang Aki terima dari seorang ahli Sunda, tapi dia itu kiai, benar-benar kiai. Jadi setiap itu ada maknanya. Toh kita juga, ya, begitu. Kemudian dia kan suka membacakan barjanji, al-barjanji itu ya, al-barjanji. Ya saya, itu ibu-ibu sekarang rame itu kalau sudah al-barjanji pada beli. Kemarin juga di Aki begitu, lomba membacakan al-barjanji antar RT. Hadiahnya itu karena 7 orang, juara ke-1, kalau kerudung 7 ya 7. Kalau minyak 1 kilo ya 7 kilo gitu ya. Kalau apalagi kalau gula putih 7 kilo ya gitu-gitu aja hadiah hiburannya begitu ya. Bukan hiburan buat mereka mah, alhamdulillah daripada diberi yang lain begitunya. Nah sekarang di saat numpeng itu kan berdoa tuh di al-barjanji itu ada kata-kata menjelang akhir daripada doa al-barjanji itu kobul, dikobul atau kobul. Nah di situ orang berebut apa Ki? Berebut nasi kuning itu yang atasnya, ya ujungnya itu jadi tumpeng itu sambil menyebut kabulan. Kabulan. Karena apa? Karena menurut para orang tua yang menjelaskan ke Aki bahwa tahun hijrah itu adalah mazhabna ke bulan. Makanya dimulainya pada saat maghrib. Tapi kalau Masehi mazhabna itu ke matahari. Makanya pergantiannya pada tanggal 12 malam. Jam 12 malam. Nah inilah yang disebut nasi ke bulan itu ribut kan. Itu diperebutkan. Dan yang dapat di atas itu biasanya langsung kan dari pakai daun pisang itu ya. Kemudian dibungkus oleh kain. Nah dibungkus oleh kain, disimpan di atas tungku, di atas disebutnya parasene orang Sunda ya. Parasene itu kan kalau ini ada hawu ya, ada ini tempat pembakaran itu di atasnya kan ada biasanya disimpan di situ ya, jagung tuhur, benang unun dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan nantinya cangkaruk mulut. Apa itu Ki cangkaruk mulut? Insya Allah besok kita sambung satu kali lagi. Masih banyak. Yaitu ada cangkaruk mulut, ngabungbang, ya,
terus bersihan parabot dan lain sebagainya, termasuk mandi di 7 pancuran. Besok kita ulas. Demikian dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.